ruang tengah Gedung Indonesia Menggugat. Pada awal abad 20, mulai bermunculan berbagai organisasi modern yang mencoba menentang kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Budi Utomo merupakan organisasi nasional pertama yang dibentuk oleh calon-calon dokter pada tahun 1908. Hanya saja, organisasi ini masih membatasi diri di lingkungan para priai. Soekarno dan Marhaenisme. Menurut beberapa sumber, Marhaenisme diambil dari nama Marhaen yang merupakan sosok petani miskin yang ditemui Soekarno. Kondisi prihatin yang dialami seorang petani miskin itu telah menerbitkan inspirasi Soekarno untuk mengadopsi gagasan tentang kaum proletar yang khas Marxisme. Belum diketahui dengan kapan pasti dan di mana pertemuan itu terjadi. 4 orang pemuda pimpinan PNI yang ditahan dan diadili di Mahkamah Pengadilan Kolonial Belanda Landrat Bandung pada 18 Agustus 1930. Pikiran Rakyat, sebuah majalah politik yang dibuat oleh Soekarno sebagai sebuah alat mempublikasikan pikiran dan gagasannya tentang Marhaenisme dan dunia pergerakan di dunia. Soekarno berfoto bersama kerabat Inggit Garnasih di Bandung tahun 1923 saat Soekarno masih belajar di THS lulusan 1926. Tampak duduk di samping kiri Inggit Garnasih, sampingnya berdiri Soekarno. Foto Presiden Soekarno. Sebelum membacakan pledoi Indonesia Menggugat, Soekarno berfoto bersama kawan-kawan dan para pembela di Gedung Landrat 1 Desember 1930. Gedung X Landrat atau Gedung Pengadilan Negeri zaman kolonial ini selama kemerdekaan pernah beberapa kali berubah fungsi dan penggunaannya. Pada masa pemerintahan Jepang, gedung ini pernah dijadikan sebagai rumah sakit darurat perang dan mengalami perluasan baru pada tahun 1947-1949. Pernah menjadi kantor Palang Merah Indonesia, kemudian tahun 1949 sampai 1953 menjadi kantor KPP Pusat. Tahun 1953 sampai 1970 sebagai kantor perjalanan dan kas otonom sebagai bagian keuangan Sekretariat Provinsi Jawa Barat. Ini dikarenakan bahwa sebelum Gedung Sate dijadikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mensosialisasikan dan mempertahankan spirit, semangat, dan identitas Gedung Indonesia Menggugat sebagai balai pemikiran bahasa bersama dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa saat ini, maka segenap aktivis kaum muda serta tokoh-tokoh Jawa Barat secara rutin telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mengembalikan peta ingatan atas peristiwa Indonesia Menggugat 1930.